Oke, kita lihat bagian terakhir dari pelajaran kita, yaitu mengenai terjemahan yang tepat. Nah, memang awalan penghubung kita terjemahkan dan, tetapi sebenarnya selain dan itu juga ada terjemahan yang lain. Di halaman 49 saudara bisa lihat, yang pertama itu terkait dengan sebagai penghubung antar kalimat. Di sini tidak diterjemahkan dan, melainkan diterjemahkan maka. Pada awal kalimat yang menyatakan akibat sering diterjemahkan maka, yaitu yang menyatakan akibat. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Iya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sini, yang menghubungkan dua kemungkinan diterjemahkan atau. Iya. Bagian 2, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki, atau perempuan. Lalu yang ketiga, yang menghubungkan dua hal yang saling berlawanan diterjemahkan tetapi melainkan atau melainkan. Tetapi dari pohon pengetahuan itu janganlah kau makan. Di sini Lalu yang kedua, kamu datang untuk melihat-lihat. Tidak tuanku, melainkan hamba-hambamu datang untuk membeli makanan. Lalu yang terakhir, selain diterjemahkan maka atau tetapi melainkan, juga diterjemahkan yang keempat terakhir, yaitu baik maupun. Nah, kalau kita lihat dalam menghubungkan dua hal, dapat diterjemahkan baik di depan hal pertama maupun di depan hal kedua yang dihubungkan. Dalam hal ini terjemahan yang tepat ialah baik maupun. Contoh, satu ketetapan hanya berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Jadi arti awalan penghubung itu ternyata selain dan itu juga bisa diartikan maka atau tetapi atau melainkan dan terakhir baik maupun. Nah, mari kita akan lanjutkan tadi sebagai penghubung antar kalimat. Bagaimana dengan yang terkait dengan permulaan kalimat atau alinea? Di sini bisa diterjemahkan adalah maka, lalu, atau kemudian. Bagaimana di depan kata kerja, dapat memiliki arti khusus. Nanti kita akan pelajari, itu ada namanya konsekutif, itu di Ibrani 2. Itu akan kita bahas secara khusus. Jadi saudara sekalian, memang secara kesimpulannya bahwa setiap kita bertemu kita harus berhati-hati untuk memutuskan apakah itu artinya dan atau yang lain. Karena memang kalau kita lihat di dalam teks itu pasti terkait dengan konteks. Dan terjemahan Ibrani sangat bergantung pada konteks. Sehingga bisa diterjemahkan dan, atau bisa diterjemahkan maka, atau bisa diterjemahkan atau bisa diterjemahkan tetapi atau melainkan, atau bisa diterjemahkan dengan baik maupun. Yang jelas memang itu ada banyak kemungkinan. Tetapi kalau kita ragu-ragu, secara umum memang orang akan menerjemahkan itu sebagai dan.
Ya, jadi pelajaran kita saya rasa sudah cukup untuk awalan penghubung. Sekali lagi saya mereview bahwa dalam bentuk biasa wow itu diartikan dan. Lalu bagaimana apabila ya bentuk-bentuk lain berhadapan dengan huruf labial wow menjadi u. Bagaimana apabila di depan huruf y wow berubah menjadi wi. Bagaimana apabila itu di depan huruf tenggorokan? Nah, itu tergantung sewa gabungannya. Kalau sewanya itu vokalnya A, berarti dia pakai A. Seperti contoh ya. Dan seterusnya. Jadi ini memang menjadi sesuatu hal yang penting. Lalu terakhir ternyata wow selain dan diartikan dan juga bisa diartikan maka atau tetapi, baik maupun. Di sini tergantung dari konteksnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan halaman 51, yaitu bagian B. Ini hanya diterjemahkan, dan juga bagian C ini terjemahan dalam bahasa Ibrani. Ya, saya rasa itu pelajaran terkait dengan awalan penghubung. Semoga saudara memahami dan mengerti. Terima kasih.